Satu, Deadly adalah pemain dengan kapasitas yang luar biasa. Itu buat teman-teman yang masih nanyain Cavella bakal gimana, Deadly bakal gimana, ya case close dulu karena tadi udah jelas gitu ya. Katanya bapak kok ninggalin. Alright, hey guys, welcome balik lagi bersama gue Ajis Fendi Sokin. So yap, jadi di kesempatan kali ini kita berkesempatan ngobrol sama Aura Fayat. Iya, Aura Fayat itu. Pak Fayat, apa kabar Pak Fayat? Alhamdulillah baik Ji, baik. Widih, tampak bersinar, tampak bahagia, punya ruangan sendiri, ya kan? Gini. Gue kan kemarin nonton konten lu ya. Itu gimana tuh? Katanya bapak kok ninggalin. Ya itulah maksudnya yang kalian perlu lihat bahwa sepositif itu vibes yang ada di scene kompetitif gitu guys ya. Jadi kita tetap respect satu sama lain, bahkan hal-hal seperti itu bisa kita bawa bercanda loh. Ya. Padahal kan memang sudah seperti itu jalannya, jadi jangan disalahartikan. Buat kalian yang mungkin salah paham, gue masalahnya diserang sama netizen. Udah bagus-bagus di tempat kemarin malahan pindah. Lu butuh duit banget ya? Bang? Gituin gua. Banyak yang kagak paham, cuy. Padahal kita mah bercanda-bercanda aja kan. Kan kalau hal itu sensitif tentu buang tikat gitu. Iya. Jadi no hard feeling tuh. No hard feeling. Oke, pure no hard feeling berarti itu ya. Itu clear ya kan. Jadi buat bocil-bocil yang kemarin ngeliat kontennya Bang Fayat, terus ngeliat Abak ngomong katanya bapak, tapi kau ninggalin, nah itu bukan ada intensi apa-apa atau yang gimana-gimana gitu Pak ya? Iya, betul banget. Oke, tapi ngomongin Abax nih, itu sebenarnya kita ngomong Abax dulu deh sebelum kita ngebahas auranya nih, ya kan, karena masih relate sama obrolannya. Seintens apa sih lu sama Abax sampai Abax bikin bercandaan yang kayak gitu? Gue pengen tahu. Gue pengen, mungkin yang lain perlu dengar nih. Katanya anak diajak kok nggak ikut. Dibalikin ya. Jadi emang bercandanya ya levelnya di situ ya Pak ya. Iya, maksudnya di sinilah yang kalian harus melihat betapa ada dua hal yang kita jalani dalam hal apapun, profesionalisme dan emosional. Kita tetap menjaga hubungan emosional kita sebagai sosok ya sahabat antara dua, sampai jarak kita satu generasi loh jaraknya, jarak umur ya. Dengan Abax, tapi kita tetap membina hubungan yang namanya hubungan emosional yang baik dan juga profesionalisme yang baik. Buktinya sampai sekarang Stone Ridge masih berdarah dan pada akhirnya ada sedikit bentuk gimana akhirnya gua sedikit mengalah karena paham bahwa mereka udah sangat kuat di situ. Oh, lu ngalah sebenarnya bukan apa ya? Bukan ngalah karena emang pure ngalah, karena emang sadar kapasitas anak-anak lu kalau dipaksa di Stone Ridge-in terus nggak sehat seperti itu. Yang Aura nih. Iya, nggak sehat karena artinya kita juga nggak mungkin mau ngotot-ngotot gitu kan. Seperti yang kita tahu ini fase liga, mau sampai kapan? Padahal kan kita dikasih otak, kita dikasih mindset yang begitu luas untuk bisa merubah keadaan berdasarkan pilihan yang sangat objektif gitu. Ya kalau karena sekedar mau memenangkan rotasi dari titik tersebut sampai kita harus gontok-gontokan sampai habis gitu kan, akhirnya kena mental, ya gua rasa itu bukan hal yang baik untuk dipertahankan. Oke. Jadi tetap harus punya banyak pertimbangan juga gitu, nggak serta-merta cuman pengen jadi terlihat lebih hebat di satu kompon doang gitu ya Pak ya. Betul. Menarik. Nah, ngomongin Abak udah kelar ngomongin kompon, berarti ngomongin Aura nih sekarang. Nah, gue kemarin kan ngobrol sama Mas Kavi nih ya kan, lu ngontek dia nggak percaya, terus pas dia dikontak sama atasan atau Pak Bos Aura baru beneran nih. Pertimbangan lu nge-invite atau ngajak Kavi ini ke Aura itu karena emang lu pengen jadiin dia sebagai orang yang bisa lu ajak konsultasi ya kan, tempat lu konsultasi, atau seperti apa tuh? Oke, di satu sisi secara ini ya, secara tidak langsung
gue mengakui ada sisi kelemahan gue nih, Ji. Ya kan? Apa tuh? Nah, ya soal detail. Soal detailing dari hal-hal yang berbau angka. Nah, kita bicara tentang perubahan senjata. Senjata dalam sekian bulan aja udah beberapa yang di nerf dan di buff. Belum lagi skill karakter yang tentu begitu banyak perubahan, mulai dari Andrew yang sudah awakening juga, ya kan, terus beberapa skill karakter seperti Maro yang baru muncul, ditambah lagi ada Gibi ya dengan beberapa keistimewaan yang bisa membantu untuk ritme tempur tim tertentu. Nah, ini yang membuat gue merasa bahwa sisi yang menurut gue sangat lemah dari posisi gue secara pribadi ini harus dibantu oleh orang yang punya kapasitas yang memang selalu identik dengan angka. Kavi adalah orang yang sangat mencintai matematika, bahkan dia adalah atlet Olimpiade matematika, kasarnya seperti itu. Jadi maksudnya gue butuh hal-hal yang benar-benar bisa diberikan insight yang tepat dan akurat untuk memudahkan gue segera membuat kombinasi atau perhitungan yang pas untuk komposisi tim gue sendiri. Nah, ditambah dengan pengalaman Kavi setelah melatih Rosugo sekian lama, terus memang kita dari dulu juga sudah kerja sama bareng dari masih zaman di Guild, ditambah soal dia juga kebetulan orang Makassar, yang menurut gue sudah paham bener watak dan karakter gue yang suka meledak-ledak, ditambah sosok Kavi kan sosok yang sangat dimaafkan untuk hal apapun gitu. Paham gak sih? Iya, paham. Kasarnya tuh dia, orang tuh sulit marah ke dia, dan itu menurut gue yang sangat bisa mengimbangi. Jadi kombinasi gue sama dia betul-betul kayak dia itu sisi putihnya, gue sisi dark side banget dari hal kepelatihan dan keilmuan dari scene kompetitif gitu. Makanya alasan gue lah ya. Ya betul, makanya gue bener-bener gue ngotot, bahkan itu part of agreement ketika gue join Aura. Oh, jadi sebelum lu join Aura nih lu udah punya permintaan, gue pengen ngajak Kavi, seperti itu? Betul, karena barternya adalah kau harus buat tim ini lebih cepat dengan masuknya beberapa pemain, atau akan merekrut membeli pemain, atau tidak menggunakan pemain, maka tidak boleh dalam waktu yang lama. Artinya kalau sampai 1 season pun juga belum dapat racikan yang pas, gue rasa gue juga paham gue tidak mampu memenuhi standar dalam 1 season itu langsung pakem lah formasi, apalagi dengan pergantian pemain seperti itu. Makanya gue meminta ketika ada requirement seperti itu bahwa tim harus langsung solid, maka ya gue barter, oke, gue bisa penuhin dengan catatan ini adalah part of agreement, gue ngajak 1 orang. Oke, berarti intinya seperti itu. Makanya di ACC ada tuh ya, makanya lu ngajak Kavi juga ke Aura gitu ya kan? Iya. Nah, yang lu expect nih, ya kan, setelah adanya Kavi kan tadi kita juga sempat bahas kayak ini kayak antara good cop sama bad cop gitu kan. Lu bagian sisi yang lebih ke arah mendidik tapi versi apa sih, bad cop. Nah, Kavi ini lebih ke arah kayak good copnya gitu ya. Betul. Nah, terus ngomongin didik anak-anak lu nih, sejauh apa sih dengan lu di Aura ya kan, setelah lu masuk ke Aura, sejauh apa sih perkembangannya? Ini kan ngomongin waktu juga nih berarti kan. Dengan waktu sesingkat itu, kalau boleh tahu udah sejauh apa sih perkembangannya? Oke, gue pernah buat statement ya tentang angka dengan gue live streaming Instagram. Kalau 100%, kalau paling tinggi 100%, maka angka persiapan kita saat ini adalah 65% untuk tampil baik di liga. Untuk tampil baik di liga ya. Oke. Jadi dengan catatan artinya ada di peringkat 1 atau peringkat 2 di dalam grup. Meskipun kita belum tahu nih bakalan satu grup dengan apa. Nah, kenapa saat ini masih di angka kesekian? Karena dari scrim kemarin gue cuma menghitung berdasarkan kemenangan atau kemenangan, dan juga gue lupa apa istilah gue ya, dari persentase kemenangan ditambah juga dengan dominasi dari 1 hari scrim. Persentase gue akumulasikan, maka persiapan kita masih di angka 65%. Bukan berarti juara ya,
tapi persiapan untuk betul-betul tampil solid di sekedar fase liga. Gue nggak sesumbar itu fakta berdasarkan angka. Oke, tapi gini, kalau ngomongin 65% dan kalau ngomongin ini persiapan, berarti persiapan lu bisa dibilang sebenarnya masih banyak yang harus lu kejar juga untuk mencapai di angka titik 100% dalam tanda kutip persiapan. Betul, persiapan nih. Kita baru persiapan ya. Benar. Jadi dalam artian awalnya ketika gua berhasil Aura Esport berhasil mendatangkan Aimgat dan juga Adam, gue pikir dengan pemain sekaliber ini yang ada saat ini, walaupun kita harus kehilangan seorang Deadly, pasti lu nanya tentang Deadly nanti. Iya. Oke, gue rasa gue berpikir bakalan cepat banget nih untuk bisa nyatuin soal chemistry dan sebagainya. Ternyata gue sadar semua yang ada saat ini, materi 5 pemain ini itu dari latar belakang pelatihan yang berbeda-beda. Benar. Ya kan? Jadi ternyata ini sangat di luar daripada ekspektasi gua. Adam yang biasa dengan Kahfi yang lemah lembut, terus dia orang Solo. Mang yang tadinya dengan Skyla yang masih bisa seenaknya. Deadly yang juga dari Skyla tapi ditempa di Onyx dan juga di Aura tanpa kepelatihan orang yang main FF, artinya Bang Entruf ya. Terus ditambah Gans yang lagi transisi dari pemain nomor 2 tiba-tiba jadi pemain nomor 4 walaupun sudah dia lalui itu setengah musim kemarin. Tapi ingat, maksudnya sekarang Gans ada di komposisi pemain yang sangat berbeda gitu. Jadi maksudnya ini ternyata bukan hal yang mudah. Gue pikir gampang nih, mekanik bagus, super mekanik, ditambah pengalaman, ya kan, ditambah prestasi-prestasi sebelumnya, gue pikir gampang. Ternyata jauh lebih sulit. Bahkan gue harus bilang ini yang paling sulit selama 3,5 tahun pengalaman gue membimbing sebuah tim. Oke, berarti intinya di Aura ini lu ngerasa yang namanya nge-coach ini susah gitu? Ini yang paling susah. Yang paling susah. Oke, kita ngomongin nge-coach emang pasti susah gitu karena setiap tim punya situasi sama kondisinya masing-masing. Tapi most of all di Aura ini lu yang paling mengalami kayak aduh ini susah nih, bener-bener nih, kerasa banget nih gitu ya untuk nyatuin anak-anaknya. Nah, ngomongin Deadly, tadi lu ngomongin Deadly, apa yang terjadi sama Deadly? Deadly juga kemarin sempat kita lihat di Instastory ada kabar dia pengen istirahat dari kompetitif. Ini kemarin kan juga sebelumnya lu udah sempat bahas Deadly nggak masuk ke plotting roster. Itu kalau boleh diceritain gimana sih sampai akhirnya Deadly nggak ada di plotting roster untuk FML? Oke, sebenarnya ini kapasitasnya lebih ke arah board ya. Benar. Jadi, tapi gue bisa sedikit menjawab dari wewenang gue lah, ya kan. Jadi dalam artian, gue mungkin jawaban paling simpel adalah ada permasalahan internal, ya, soal antara Deadly sebagai talent, atlet dengan board gitu. Jadi tidak ketemu kesepakatan yang akhirnya membuat sejak saya datang Deadly juga sulit untuk jadi line up. Nah, ditambah dengan memang kemarin ketika Deadly positif tidak dalam line up, itu sudah ada upaya untuk yang namanya penjualan, ya, penjualan ini mungkin sudah pada tahu ya, sudah ada, kita upayakan penjualan, tapi tidak ketemu juga titik temu negosiasi. Kemudian ada opsi ke loan transfer, tapi tidak ketemu juga titik temu negosiasinya. Jadi akhirnya saat ini mungkin saya belum komunikasi dengan Deadly kurang lebih 5 hari sejak kita ini ya, 4 hari sejak kita record ini. Itu gue belum tanya langsung, walaupun dia sudah keluarkan statement dia istirahat untuk kompetitif di season 4 ini, seperti itu. Oh, oke. Intinya ini berarti ada apa ya? Ada urusan nih antara Deadly sama pihak manajemen yang sepertinya tidak ketemu nih, gitu. Iya. Bisa dikatakan seperti itu. Ya kan, intinya tidak ketemu atau tidak cocok atau tidak sepakat nih, entah kesepakatan atau persetujuan apapun itu gitu ya.
Ya, yang mengharuskan itu, akhirnya si Deadly ini tidak ada dalam plotting roster seperti itu. Yep. Nah, soal apa dan kenapanya ini nih yang kita nggak bisa bahas lebih lanjut karena ini jatuhnya menurut gua sebenarnya konfidensial juga, Pak ya. Dari semua ini intinya kenapa Deadly nggak ada di plottingan roster FFML nih karena ada sebuah agreement di mana agreement ini ternyata tidak ketemu dah nih deal-dealannya gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, jelas arahnya kemana. Nah, ini buat yang nonton jadi jangan berspekulasi yang gimana-gimana banget deh. Intinya kurang lebih kayak gitu. Nah, tapi gini Pak. Satu hal. Deadly adalah pemain dengan kapasitas yang luar biasa. Benar. Ya. Gua nggak bisa pungkiri keahliannya sangat berguna untuk tim gua saat ini. Harusnya ya, karena dia sudah terbiasa leading sebuah tim dengan objektif yang sangat baik. Dan itu dia perlihatkan di season kemarin, gitu. Maksud gua, orang kayak gua yang selalu memberikan kesempatan ke pemain antah berantah yang belum pernah kalian kenal, apalagi orang yang sudah punya kapasitas seperti Deadly. Jadi tentu itu adalah hal di luar, hal di luar daripada yang nggak bisa gua inilah intinya. Bukan kapasitas gua lagi. Oke, jadi sebenarnya gini, yang pengen gue lurusin lagi selanjutnya adalah sebelum lu masuk ke Aura pun, ini emang udah ada hal ini gitu, hal ini udah terjadi gitu. Gimana? No. Jadi sebelum gua join waktu masih awal-awal ya, maksudnya gua sudah tanda tangan sebelum gua on board. Itu malah gue langsung bikin grup gitu sama Deadly dan sebagainya. Jadi nanti join baru. Oh, tapi ternyata pas ditelusuri lebih lanjut ada agreement lagi-lagi itu ya. Agreement antara Deadly dan manajemen lah ya. Itu di luar kuasa lu dah tuh. Jadi even setelah lu join Aura nih, sebenarnya lu masih ekspektasinya kan lu bawa Deadly nih, berarti kan? Nah, tapi ternyata setelah lu tahu ini ada agreement di mana antara Deadly dan juga manajemen gak ketemu nih deal-dealannya seperti itu. Iya. Jadi akhirnya ya harus ngambil langkah dong, ngambil langkah dan akhirnya kita memilih Adam. Oh, untuk shot caller gitu ya. Ya. Oke. Ya, apapun yang terjadi gua harap ini juga jadi sebuah sebuah satu momen di mana ya kan Deadly emang pengen istirahat juga. Ya siapa tahu dia setelah kelar istirahat juga bisa kembali lebih baik ya kan dari segi skill, mekanik dan segala macamnya gitu kan. Iya, kalau kita bicara di scene kompetitif sebelah kan banyak seperti itu. Yang rehat kemudian tiba-tiba jadi sangat mematikan setelah comeback. Seperti itu. Ngomongin comeback lagi nih Pak Fayat. Gue pengen nanya juga nih. Ini cam lu nge-freeze nih. Udah aman. Nah, ini gue ngomongin comeback, gue pengen nanya dong. Ini si Kavela apa kabar nih? Kagak comeback gue lihat. Iya. Jadi Kavela pun kemarin sempat kita opsi untuk penjualan. Bahkan sempat ada opsi juga sama kayak Deadly, loan transfer. Tapi lagi-lagi tidak ketemu titik ininya negosiasinya seperti itu. Jadi ya ini sekedar edukasi juga ke seluruh penikmat scene kompetitif bahwa sekarang tuh ternyata bursa transfer juga sangat alot ya di scene kompetitif Free Fire seperti itu. Jadi akhirnya Kavela gagal comeback di season 4 yang sebenarnya Kavela dan Deadly berpeluang untuk tetap bermain tapi di e-sports yang berbeda, cuman benar-benar tidak ketemu titik negosiasinya. Jadi seperti itu. Tapi ini sedikit bocoran, kemungkinan besar Kavela bisa jadi ya. Ini unofficial statement ya. Tapi bisa jadi Kavela mungkin bakalan segera bisa jadi ya, jadi talent gitu. Jadi talent untuk Aura. Artinya ada kesepakatan yang bisa dicairkan antara Kavela dan juga pihak manajemen Aura. Ngerti. Kalau seandainya case-nya Kavela yang lalu mungkin udah bisa diconsider, mungkin Kavela bisa kembali, cuman kembalinya ini as talent gitu, bukan as pro player. Artinya jenjangnya nggak ada masalah karena kemarin gagal
bermain dengan ya e-sports berbeda, ada yang nawar dari divisi 2, divisi 1, karena masih gagal untuk season 4, ya udah. Saya secara pribadi sih, gue berani klaim itu ya, saya secara pribadi yang memang mengajukan untuk Capella diberikan kesempatan lah, walaupun harus memulai sebagai talent, setidaknya dia benar-benar lagi bisa fokus membangun kembali gameplaynya, mekaniknya as a streamer, ataupun sebagai seorang apalah pokoknya, yang penting dia harus segera bisa sering muncul dan terlihat gitu. Ngerti. Wah, ini berarti dapat apa ya, bisa dibilang sebuah kabar-kabar yang cukup menyenangkan sih menurut gua. Sebenarnya kabar baik lah untuk Capella sendiri gitu ya. Kita tahu Capella juga udah cukup lama gitu kan nggak eksis di scene kompetitif, tapi kalau ternyata bakal ada hal-hal seperti itu ya kita doakan yang terbaik lah ya, supaya sama-sama nemu jalan terbaiknya gitu. Dan berarti case close gitu buat teman-teman yang masih nanyain Capella bakal gimana, Deadly bakal gimana, ya case close dulu karena tadi udah jelas gitu ya. Ada info-info yang seperti itu. Thank you banget nih Pak Fahad soal infonya. Nah, kelar ngomongin Capella sama Deadly nih, gue pengen nanya deh, last question nih. Ini divisi 2. Apa sih yang bisa lu ceritain tentang divisi 2 lu? Rosternya siapa sih? Udah boleh di-spill belum sih? Kalau belum boleh di-spill, announce-nya kapan, boleh dikasih tahu gak sih? Announce-nya, jadi kita sedikit ada masalah ya, karena kan tiba-tiba PKM nih. Ya kan? Harusnya kemarin itu tanggal 5, tapi akhirnya mereka bisa datangnya tanggal 12. Jadi dari tanggal 12 proses announcement-nya mungkin butuh waktu beberapa hari, mungkin sekitar tanggal 20-an baru bisa di-announce. Seperti itu. Tapi kalau sekedar pemain-pemainnya sih harusnya publik juga sudah pada tahu lah. Intinya clue-nya adalah siapa yang main bareng Piu, gitu aja. Oke, jadi buat yang pada nanya roster Aura divisi 2, ini ada special clue dari Pak Fahad. Clue-nya yang sering main bareng sama Piu. Dan kalau kita ngomongin main bareng sama Piu selalu main sama orang yang itu-itu aja, even di Elite Scrim gitu ya. Ya, betul. Oke, itu menarik banget sih. Itu sebuah jawaban yang cukup menjelaskan banyak hal ya kan. Karena emang balik lagi tadi sempat dijelasin bentrok sama PPKM ya kan. Jadi mungkin mau ke GH juga susah gitu kan. GH nerima tamu juga susah gitu kan. Bahkan gua aja ini harus ngobrol banyak online gitu karena emang lagi PPKM. Iya. Sekarang kalau ke Jakarta kan ada yang dari Medan, ada yang dari mana. Kalau ke Jakarta tuh mereka harus ada surat vaksin. Betul. Sementara kan dua di antara mereka, bahkan 3 di antara mereka masih di bawah umur. Jadi tuh sulit untuk dapat kesempatan vaksin karena kan sekarang lagi yang ngantri kan, diprioritaskan yang sudah punya KTP seperti itu. Oke, menarik banget Pak Fahad. Oke, nih ngomongin mereka nih, Piu dan kawan-kawan gitu. Kalau tadi lu ngomong persiapan lu di divisi 1 itu masih 65%, persiapan lu untuk divisi 2 nih udah di berapa persen? Oke, kita berbicara tentang, soalnya gini, latihan scrim FFML ini kebanyakan yang ikut itu justru divisi 1, ya kan? Nah kebetulan mereka ini sering ikut yang 70-80% diikuti oleh divisi 1. Nah justru nih dari misalnya 10 match day, yang paling banyak poinnya stabil ya, itu justru yang tim divisi 2. Gitu. Apakah karena mereka belum ketemu gua, jadi masih santai gitu, tidak ada beban, beda dengan yang sih gua nggak tahu, atau memang kebetulan banget keputusan gua dan Kahvi, kan gua milih agreement dari Kahvi cocok buat komposisi, jadinya deal. Atau sebaliknya, ada pemain yang Kahvi sarankan, ya kan? Kahvi sarankan, saya pertimbangkan dari ketepatan dari formasi yang akan kita buat, deal. Atau satu, ada request dari Piu sendiri, seperti itu, kapten. Soalnya kaptennya kan Piu. Iya. Ini Piu nih bener-bener udah dipercayain di divisi 2 jadi kapten nih intinya nih ya. Dan apa yang diomongin sama Mas Kaviman kemarin tentang Piu benar adanya seperti itu Pak Fahad? Oh iya, betul. Oh iya, satu Ji, kan kita kemarin habis AFC Cup nih. Betul. Nah, yang juara kan Bapak. 2 dari mereka kan kita mau tarik
untuk masuk jadi divisi 2, tapi nggak bersedia karena tetap pengen satu tim. Aduh. Ini ya susah nih kalau yang kayak gini nih, Pak ya. Sulit. Jadi akhirnya mereka tetap berada selama 1 bulan ini, mereka dapat pelatihan eksklusif. Itu sudah di tanggal 1 kemarin. Kemudian kemungkinan besar kita akan coba juga mungkin masuk ke sistem trial yang tidak menutup kemungkinan mereka bahkan bisa bermain untuk tim lain di season 5. Karena progres dari tim tersebut juga tidak bisa kita pungkiri cukup stabil di tour pun mereka ada di papan atas. Gokil. Wah, berarti sebenarnya kalau ngomongin lo dan Aura ini udah banyak yang lo siapin, udah banyak yang lagi lo coba proyeksiin ternyata ya. Nggak gitu juga, intinya kan jangan sampai teman-teman lupa ya, gue punya pekerjaan sekarang adalah sebagai seorang coach. Benar. Terus gue punya side live yang namanya seorang konten kreator atau apalah, vlogger atau apa. Tapi ingat, gue punya satu janji dan dedikasi, memberikan kesempatan ke banyak orang seluas-luasnya. Itu yang perlu teman-teman ingat. Widih, dalam. Ya udah. Nih daripada makin ngelebar nih obrolannya, kita udahin obrolannya di sini aja dah ya. Pak Fayet, thank you so much Pak Fayet. Banyak insight nih jadinya kita hari ini ngobrolin banyak hal tentang Deadly, udah tentang Kavela juga udah, tadi sedikit banyaknya udah kita bahas. Pak Fayet, thank you so much intinya ya Pak Fayet ya. Ya. Sehat-sehat ya sama lu sama anak-anak Aura nih di rumah ya. Jangan sampai nih lagi ngeribat Pak Fayet. Yo, sama-sama. Ya nih dari tadi facecam lu walaupun nge-lag gak apa-apa dah, ini tetap kita jadiin aja konten ya kan. Yang penting suaranya kedengeran, infonya masuk ya kan. Dah. Buat teman-teman yang nonton ya kan, thank you so much buat udah nonton Ngobrol Blay di episode kali ini bersama Pak Fayet. Kalau kalian punya rekomendasi next kita harus ngobrol sama siapa, langsung aja komen di bawah. Dan jangan lupa like, share sama subscribe, oke? Gue Jispen di sini, ada Pak Fayet juga. See you guys in next videos. Bye bye.